warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falvi Novali, NIM 266 kelas 5E. Akan melanjutkan bab dari pemeriksaan akuntansi yang ketiga ini, yaitu penilaian risiko yang pertama. Untuk sebab yang pertama yaitu tahapan audit. Tahap pertama audit adalah menilai risiko klien dan merencanakan audit. Dan secara umum, fase penilaian risiko melibatkan mendapatkan pemahaman tentang klien, mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat berdampak pada risiko salah saji material dalam laporan keuangan, melakukan risiko dan materialitas penilaian dan pengembangan strategi audit. Selanjutnya yaitu risiko kesalahan penyajian material adalah risiko bahwa dalam laporan keuangan terdapat kesalahan atau kecurangan yang signifikan. Fase pelaporan melibatkan evaluasi hasil pengujian rinci dalam terang pemahaman auditor tentang klien mereka dan membentuk opini tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan klien. Selanjutnya dari tahapan audit yaitu tahap penilaian risiko. Risiko audit adalah risiko bahwa auditor menyatakan opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan salah saji secara material. Auditor akan melakukan berbagai prosedur penilaian risiko untuk memastikan bahwa perhatian yang tepat diberikan pada akun dan transaksi yang paling berisiko salah saji material. Tahap penilaian risiko audit memberikan kesempatan untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas saat melakukan audit. Efisiensi mengacu pada jumlah waktu yang dihabiskan untuk mengumpulkan bukti audit, sedangkan efektivitas mengacu pada minimalisasi risiko audit. Audit yang direncanakan dengan baik akan memastikan hal itu. Bukti yang cukup dan tepat dikumpulkan untuk akun yang paling berisiko salah saji material. Bahkan yang ada di slide atau gambar 3.2 ini mencakup elemen tahap penilaian risiko awal audit. Dan selama tahap penilaian risiko audit, auditor akan mengevaluasi risiko salah saji material karena penipuan dan dipertimbangkan apakah pantas untuk mengasumsikan bahwa klien mereka akan tetap sebagai perhatian. Seorang klien, tata kelola perusahaan, struktur, dinilai selama fase penilaian risiko audit. Ini adalah proses yang digunakan untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan baik dan antara lain risiko diidentifikasi dan dikendalikan. Fase respon risiko. Fase respon risiko audit melibatkan pengujian rinci atas pengendalian, transaksi, dan saldo akun. Dan ada 3 fokus utama dari fase respon risiko ini, yaitu yang pertama, jika auditor berencana untuk mengandalkan sistem pengendalian internal klien mereka akan melakukan pengujian pengendalian. Dan yang kedua, auditor akan melakukan pengujian substansif rinci atas transaksi sepanjang tahun dan pengujian substansif rinci atas saldo yang dicatat pada akhir tahun. Dan yang ketiga yaitu pengujian rinci ini memberikan bukti yang diperlukan auditor ketika menentukan apakah menurut pendapat mereka laporan keuangan tersebut benar dan wajar. Dan yang terakhir dari tahapan audit ini yaitu menyimpulkan dan melaporkan audit. Fase terakhir audit melibatkan penarikan kesimpulan berdasarkan bukti yang dikumpulkan dan sampai pada suatu opini tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan. Opini auditor diungkapkan dalam laporan audit. Pada tahap audit ini, auditor akan memanfaatkan 1. Yaitu pemahaman mereka tentang klien, 2. Pengetahuan rinci mereka tentang risiko yang dihadapi oleh klien, dan yang ketiga yaitu kesimpulan yang diambil saat menguji kontrol klien, transaksi, dan saldo akun. Untuk subbab yang kedua yaitu pemahaman tentang klien. Di awal setiap audit, seorang auditor harus mendapatkan pemahaman tentang klien mereka. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk menilai risiko bahwa laporan keuangan berisi salah saji material yang disebabkan oleh 1. Sifat bisnis klien, 2. Industri tempat klien beroperasi, 3. Tingkat persaingan dalam industri itu pelanggan pemasok klien, dan yang keempat, lingkungan peraturan tempat klien beroperasi.
Tingkat entitas. Pemahaman tentang klien akan memudahkan auditor berada dalam posisi yang lebih kuat untuk menilai risiko tingkat entitas dan akun laporan keuangan yang memerlukan pemeriksaan lebih dekat. Pengetahuan tentang entitas diperoleh melalui wawancara dengan personel klien, termasuk pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan. Dan berikut ini adalah pertanyaan yang akan diajukan oleh auditor tentang 1. Apa yang dilakukan klien, 2. Bagaimana fungsi klien, 3. Struktur kepemilikan klien, dan yang terakhir adalah sumber keuangannya. Yang kedua yaitu tingkat industri. Berikut ini adalah poin-poin dari ketertarikan auditor dan nantinya akan dievaluasi dari 1. Posisi klien di dalam industrinya, 2. Tingkat persaingan dalam industri tersebut, 3. Ukuran relatif klien terhadap pesaing, 4. Reputasi klien di antara rekan-rekannya, dan tingkat dukungan pemerintah untuk perusahaan yang beroperasi di industri. Dan yang terakhir, pertimbangan lain adalah tingkat permintaan dan faktor yang mempengaruhi produk yang dijual atau jasa yang disediakan oleh perusahaan dalam industri tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut. Yang ketiga yaitu tingkat ekonomi. Auditor prihatin dengan kerentanan klien terhadap perubahan dan kemampuannya untuk menahan tekanan ekonomi. Auditor menilai bagaimana faktor tingkat ekonomi mempengaruhi klien, seperti kenaikan dan penurunan ekonomi, perubahan suku bunga, dan fluktuasi mata uang. Sebab yang ketiga yaitu risiko penipuan. Selama fase penilaian risiko audit, auditor akan menilai risiko salah saji material karena kecurangan, dan saat menilai risiko kecurangan, auditor akan mengadopsi sikap skeptisisme profesional. Skeptisisme profesional ini untuk memastikan bahwa setiap indikator potensi penipuan diinvestigasi dengan benar. Auditor harus tetap independen terhadap kliennya, mempertahankan sikap bertanya, dan mencari bukti yang menguatkan secara menyeluruh untuk memvalidasi informasi yang diberikan oleh klien. Auditor tidak boleh berasumsi bahwa pengalaman masa lalu mereka dengan manajemen klien dan staf menunjukkan risiko penipuan saat ini. Dan yang selanjutnya yaitu ada fraud. Fraud sendiri adalah tindakan yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atau ilegal melalui penggunaan penipuan. Auditor dapat menggunakan bendera merah untuk memperingatkan mereka tentang kemungkinan terjadinya kecurangan. Dan ada 2 jenis penipuan. Yang pertama yaitu penyalahgunaan aset penipuan, umumnya merupakan beberapa bentuk pencurian. Dan yang kedua, penipuan laporan keuangan adalah dengan sengaja salah menyatakan item atau menghilangkan fakta penting dari laporan keuangan. Berikut ini adalah contoh-contoh penipuan dari penipuan pelaporan keuangan dan penyalahgunaan aset. Dari penipuan pelaporan keuangan ada penilaian aset yang tidak tepat, kewajiban yang tidak tercatat, perbedaan waktu, mencatat penjualan fiktif, memahami biaya, dan penerapan prinsip akuntansi yang tidak tepat. Sedangkan yang penyalahgunaan aset, yang pertama yaitu menggunakan kartu kredit perusahaan untuk keperluan pribadi, dan yang kedua tetap berada di dalam list karyawan tetap meskipun sudah berhenti bekerja, dan yang ketiga diskon atau pengembalian uang yang tidak sah kepada pelanggan, yang keempat pencurian saham oleh karyawan atau pelanggan, dan yang terakhir menggunakan mobil perusahaan untuk keperluan pribadi yang tidak sah. Insentif dan tekanan untuk melakukan penipuan. Berikut ini adalah contoh-contoh insentif dan tekanan yang meningkatkan risiko penipuan, meliputi klien beroperasi dalam industri yang sangat kompetitif, 2. Penurunan yang signifikan dalam permintaan untuk produk atau jasa klien yang menurunkan keuntungan, 3. Ancaman pengambil alihan, 4. Ancaman kebangkrutan, 5. Kerugian berkelanjutan, 6. Pertumbuhan yang cepat, 7. Arus kas yang buruk dikombinasikan dengan tekanan pendapatan yang tinggi untuk memenuhi ekspektasi pasar yang berencana untuk mendaftar di bursa saham. Dan yang terakhir, berencana untuk meningkatkan hutang
atau menegosiasikan kembali pinjaman dan menandatangani kontrak baru yang signifikan, proporsi yang signifikan dari remunerasi yang terkait dengan pendapatan, yaitu bonus dan opsi. Peluang untuk melakukan penipuan. Auditor akan memanfaatkan pengetahuan mereka tentang bagaimana kecurangan lain telah dilakukan dan untuk menilai apakah ada peluang kecurangan. Penipuan mungkin telah dilakukan, namun keberadaannya tidak berarti atau bahwa penipuan telah pasti terjadi. Auditor harus menggunakan pertimbangan profesional mereka untuk menilai setiap peluang dalam konteks indikator risiko lain dan mempertimbangkan bukti yang tersedia secara menyeluruh. Dan yang terakhir dari sebab risiko penipuan yaitu sikap dan rasionalisasi untuk membenarkan kecurangan. Auditor akan menilai sikap dan rasionalisasi manajemen klien dan staf terhadap kecurangan. Sikap ini mengacu pada keyakinan etis tentang benar dan salah, dan rasionalisasi ini mengacu pada kemampuan untuk membenarkan suatu tindakan. Untuk sebab yang keempat, yaitu menjalani perhatian. Asumsi kelangsungan usaha dibuat ketika diyakini bahwa perusahaan akan tetap menjalankan bisnisnya di masa mendatang, merupakan tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk menilai apakah perusahaan kemungkinan besar akan tetap bertahan. Berdasarkan asumsi yang pertama yaitu aset, dinilai atas dasar bahwa aset tersebut akan terus digunakan untuk tujuan menjalankan bisnis, dan yang kedua yaitu kewajiban, dicatat dan diklasifikasikan sebagai lancar dan tidak lancar atas dasar bahwa klien akan membayar hutangnya pada saat jatuh tempo di tahun-tahun mendatang. Selanjutnya yaitu ada indikator risiko going concern. Indikatornya antara lain 1. Rasio hutang terhadap ekuitas yang signifikan. 2. Terlalu bergantung pada beberapa pelanggan atau pemasok. 3. Pergantian staf yang tinggi. Jika auditor menyimpulkan bahwa asumsi kelangsungan usaha diragukan, prosedur lebih lanjut akan dilakukan dan memberikan daftar prosedur audit yang sesuai, termasuk penilaian arus kas, penilaian interim pendapatan, dan beban penilaian laporan keuangan, interim review kontrak hutang, review dewan dan rapat lainnya, diskusi dengan manajemen klien, dan yang terakhir, identifikasi pengacara dan penilaian faktor-faktor yang meringankan. Faktor yang meringankan risiko going concern. Faktor-faktor yang meringankan atau mengurangi risiko bahwa asumsi kelangsungan usaha mungkin diragukan. Faktor mitigasi lainnya termasuk 1. Surat jaminan dari perusahaan induk. 2. Ketersediaan aset non-inti yang dapat dijual untuk menyediakan kas yang dibutuhkan tanpa mengganggu kapasitas operasi perusahaan. 3. Kemampuan untuk mengumpulkan dana tambahan melalui penjualan saham. 4. Kemampuan untuk mengumpulkan dana tambahan melalui pinjaman. Dan yang terakhir, kemampuan untuk menjual segmen bisnis yang tidak menguntungkan. Sebab yang kelima yaitu tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan terdiri dari aturan, sistem, dan proses dalam perusahaan yang digunakan untuk memandu dan mengontrol. Struktur tata kelola digunakan untuk memantau tindakan staf dan menilai tingkat risiko yang dihadapi. Kontrol dirancang untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi dan memastikan masa depan kelangsungan hidup perusahaan. Dan sebab yang keenam yaitu teknologi informasi. Saat memperoleh pemahaman tentang klien, auditor akan mempertimbangkan risiko tertentu yang dihadapi klien mereka terkait teknologi informasi. Teknologi informasi adalah bagian dari sebagian besar proses akuntansi perusahaan yang meliputi inisiasi transaksi, pencatatan pemrosesan, koreksi seperlunya, transfer ke buku besar, dan kompilasi laporan keuangan. Mensyaratkan auditor mendapatkan pemahaman tentang sistem TI klien dan risiko yang terkait. Risiko yang terkait dengan TI termasuk 1. Akses tidak sah ke komputer, 2. Perangkat lunak, 3. Kesalahan dalam program,
4. Kurangnya cadangan dan hilangnya data. Akses tidak sah ke data dapat terjadi jika ada keamanan yang tidak memadai atau prosedur perlindungan kata sandi yang buruk. Akses tidak sah dapat menyebabkan data hilang atau terdistorsi. Akses tidak sah ke program komputer dapat menyebabkan kesalahan penyajian dalam laporan keuangan. Akses dapat dibatasi dengan berbagai cara, termasuk melalui penggunaan keamanan, seperti pintu terkunci dan kata sandi. Dan sebab yang terakhir yaitu prosedur penutupan. Saat menyelesaikan laporan keuangan, klien akan menutup akunnya untuk periode keuangan. Item pendapatan dan pengeluaran harus mencakup semua transaksi yang terjadi selama periode keuangan dan tidak termasuk transaksi yang terkait dengan periode lain. Saldo aset dan kewajiban harus mencakup semua item yang relevan. Accrual harus lengkap dan kewajiban kontingensi harus secara akurat dan sepenuhnya mencerminkan kewajiban potensial di masa depan. Dari perspektif audit, ada risiko bahwa prosedur penutupan klien tidak memadai. Seorang auditor akan menentukan risiko yang terkait dengan prosedur penutupan klien mereka. Selain laporan keuangan tahunan, klien menyiapkan laporan keuangan bulanan, tribulanan, dan atau setengah tahunan untuk keperluan internal dan atau eksternal. Auditor dapat memeriksa laporan ini untuk menilai keakuratan prosedur penutupan klien saat menyiapkan laporan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.